Halo teman-teman, salam berjumpa lagi. Jika teman-teman ingin membuat modul ajar ya, dan juga ingin mendapatkan CP atau capaian pembelajaran teman-teman ya, teman-teman tidak perlu terlalu bingung ya, tidak perlu terlalu menunggu lama-lama karena di ruang GTK teman-teman itu sudah tersedia yang namanya modul ajar ya, capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan fase masing-masing teman-teman ya. Silakan kita masuk di ruang GTK teman-teman, kita login terlebih dahulu. Ya, ini sudah masuk pada ruang GTK, silakan kita kunjungi ya ruang GTK atau ya guru.kemdikbud.go.id ya. Di sini teman-teman ya di ruang guru dan tenaga kependidikan atau GTK teman-teman bisa melihat ya belajar berkelanjutannya, diklat, sertifikasi pendidik, pelatihan mandiri, komunitas, pengelolaan kinerja, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, perangkat ajar, capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, ide praktik, bukti karya, video inspirasi, asesmen murid, kelas, ya, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kinerja, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, di sini teman-teman ya, silakan masuk di eh, ruang GTK ya. Nah, teman-teman ya, jika kita ingin mendapatkan CP ya atau capaian pembelajaran ya pada mata pelajaran sesuai dengan fasenya, teman-teman silakan masuk langsung di CP ya, langsung di CP atau capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran ya. Baik. Di sini dikatakan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai mata pelajaran Anda. Nah, ini teman-teman, silakan disesuaikan. Kita masuk ya. Lalu di sini teman-teman ya, pilih jenjang pendidikannya. Oke ya, karena ada jenjang pendidikan dasar ya, menengah dan SMA teman-teman ya. Silakan pilih jenjang ya. Di sini ada PAUD atau sederajat SD sampai SMA. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman yang mengajar di PAUD silakan klik di PAUD atau sederajat, sedangkan teman-teman yang jenjang SD sampai SMA atau sederajat silakan masuk di sini. Ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah kita memilih jenjangnya tadi, ya kita pilih mata pelajaran teman-teman ya. Kita pilih mata pelajaran di sini ya, pilih mata pelajaran atau program. Nah, kita bisa cari langsung di sini teman-teman ya, bahasa Inggris, oke. Di sini sudah muncul bahasa Inggris, kita langsung pilih bahasa Inggris ya, lalu kita pilih teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, kita sudah memilih jenjang pendidikannya, lalu mata pelajarannya. Kita lihat CP dan ATP teman-teman sekalian ya. Nah, di sini teman-teman ya, CP dan ATP itu per fase lagi ya. Ada fase A ya, kelas 1 sampai 2 SD ya. Ada fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 sampai 12. Ya. Nah, teman-teman silakan masuk sesuai fasenya atau sesuai di mana teman-teman mengajar ya, apakah di PAUD, SD, SMP maupun SMA, teman-teman ya. Karena saya mengajarnya di fase D, teman-teman, yaitu kelas 7 sampai 9 ya, tadi mata pelajaran bahasa Inggris, maka kita langsung klik di fase D, teman-teman ya. Baik. Setelah itu teman-teman ya, maka muncullah yang disebut dengan CP atau capaian pembelajaran ya teman-teman. Baik, coba kita lihat teman-teman ya. Pada akhir fase D, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam berbagai jenis teks untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam, serta dalam situasi formal dan informal. Peserta didik memahami tujuan dan target pembaca atau pemirsa ya ketika memproduksi teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan kosakata yang lebih beragam untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat.
Pada fase ini, pemahaman peserta didik terhadap teks lisan, tulisan, dan visual semakin berkembang dan keterampilan melakukan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersedia. Nah, teman-teman di sini sudah ada CP ya. Nah, berikutnya teman-teman ya, setiap mata pelajaran itu ada yang disebut dengan capaian per elemen, teman-teman. Ya, capaian per elemen ini ya, dalam bahasa Inggris ya, ada 6 capaian per elemen ya. Ada yang namanya menyimak dan berbicara, membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan. Nah, kita lihat teman-teman contoh yang menyimak berbicara. Nah, apa yang eh, menjadi tujuannya dalam capaian menyimak berbicara? Pada fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, ya, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal, informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta memahami ide utama dan detail yang relevan dengan diskusi dan presentasi mengenai mengenai berbagai macam topik yang tak familiar dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka terlibat dalam diskusi, misalnya memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat. Oke, baik. Ini adalah teman-teman. Kita bisa melakukan copy paste ketika kita merancang modul ajar ya. Untuk capaian per elemen ya. Ada juga membaca, memirsa, dan juga menulis, mempresentasikan. Nah, berikutnya teman-teman ya, kita lihat ya, tadi ada ya, ini sudah kembali, saya ya, kita lihat CP. Nah, di sini CP, oke, fase D. Di sini ada contoh ATP teman-teman ya, alur tujuan pembelajarannya ya. Teman-teman jika ingin mendapatkan ATP contohnya itu ya, silakan teman-teman melakukan unduh di sini teman-teman ya. Melakukan unduh, atau coba kita melihat ya, perhatiin jauh dulu teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini teman-teman, alur tujuan pembelajaran bahasa Inggris fase D ya. Nah, menganalisis, nah ini teman-teman yang disebut dengan eh, alur tujuan pembelajarannya. Jika teman-teman ingin melakukan copy, silakan tadi mengikuti caranya ya, yaitu ya, oke teman-teman, ini ada CP, ini lebih lebih lengkap lagi teman-teman. Contoh teman-teman ya, lihat di sini ya, ini lebih lengkap lagi ya ketika kita merancang modul ajar ya. Dari CP, TP, dan alur tujuan pembelajarannya. Karena dalam modul ajar juga memuat CP, TP, ATP. Baik, menyimak dan berbicara. Oke, pada fase ini bla bla bla. Ya, lalu TP-nya menganalisis hal-hal yang terkait dengan ide, pengalaman, minat, dan pendapat dalam kegiatan interaksi. Dan juga ATP-nya menganalisis hal-hal yang terkait dengan ide, pengalaman, minat, dan pendapat dalam kegiatan interaksi. Nah, ini teman-teman ya, cukup mudah bagi kita untuk nanti merancang modul ajar ya. Dari mana kita bisa mendapatkan CP, TP, dan ATP teman-teman? Silakan masuk di ruang GTK seperti yang telah dijelaskan atau telah saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian ya. Nah, itu sekedar teman-teman ya, bagaimana cara kita mendapatkan TP, ya, CP, TP, dan ATP pada ruang GTK, ya. Silakan teman-teman kunjungi, ya. Karena di sini, ya, silakan teman-teman kunjungi pada perangkat ajar, menu perangkat ajar teman-teman. Ya, di sini lengkap untuk kita semua, ya. Oke.